Shalom G2CC family. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Saya percaya damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu akan menjadikan kita tenang dalam menghadapi situasi apapun. Amin. Amin. Sebab Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi apapun situasi kita hari ini, percayalah ada tangan Tuhan yang siap untuk mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami persembahkan. Kami naikkan syukur kami. Bersyukur Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik. Ini kami anak-Mu Tuhan, datang membawa persembahan yang kudus. Terimalah pujian syukur kami, biarlah berkenan menjadi dupa yang harum. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, bertambahlah di atas pujian kami. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Hirabasya namanya rabasya. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Syukur bagimu Kemuliaan dan hormat hanya bagi Bapakku datang menyembah-Mu. Perbuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Mari datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Oh, kami percaya Tuhan, Kau ada bagi setiap kami. Ada bagiku, Bapakku, jai perkasa perbuatan-Mu. Mari nyanyikan, nyanyikan, haleluya. Haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib dan perkasa segala perbuatan-Mu Tuhan. perbuatanmu. Ku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Tiada Allah yang sepertimu, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kami, tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir, sebab Kau melindungi kami, sebab Kau menyertai. Tiada yang lebih hebat darimu Tuhan, tiada yang lebih dahsyat darimu Tuhan. Yesus Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Kau bertata di atas puji-pujian kami. Terpujilah Tuhan. Mari persembahkan yang terbaik bagi nama-Nya. Sebab Dia yang tak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita
kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya mujizat demi mujizat, every day with miracles akan terus terjadi di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersuka bagi Tuhan lebih lagi. Mari bersama katakan haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh kepalkan tangan di atas. Kita katakan Allahku dahsyat 3 kali ya Bapak Ibu. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Bagi lebih lagi semangat bagi Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Mari menyatakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Mari nyatakan Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yuk bersama nyatakan Yesusku dahsyat. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah bagi setiap kita. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Mari bersama nyatakan Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita nyatakan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kita, kuasa Tuhan kita. Yesusku dahsyat, ku tak Ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia Mari di kepalkan tangan pihakku. Bapak Ibu. Kita nyatakan Yesusku Dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagi. Saya mau dengar lagi lebih lagi, katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia
bukan hanya tentang mengalahkan musuh yang terlihat. Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Amin. Itu juga kemenangan. Amin. Tuhan mengalahkan rasa takut kita. Itu pun juga kemenangan. Amin. Dan kemenangan yang sejati itu hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan di penyembahan kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kemenangan itu boleh terjadi pada setiap kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di Amin. Kau hadir di sini Tuhan. Ku Di atas penyembahan kami, di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, kuasa akan dinyatakan di tempat ini. nyata di sini. Dan kemenangan itu akan menjadi milik kami. Terjadi di sini. Mari dengan penuh iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari rasakan hadirat Tuhan yang begitu tak terbatas, begitu luas menjamah setiap kita. Kau nyata di sini. Kemenangan. Angkat tanganmu, katakan. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin, kuasa tak terbatas atas setiap kami semua. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. pemulihan, Terjadi di sini. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Yang lebih meriah lagi. Sehingga batakara
juga rindu mengalami kemenangan tidak hanya melalui pujian dan penyembahan kami, tapi melalui firman-Mu pagi ini. Ajar kami bagaimana prinsip-prinsip untuk mengalami kemenangan melalui penyembahan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, shalom. Ada sukacita pagi ini. Minggu lalu Abuna mengajar mengenai pujian. Dan sekarang kita akan belajar mengenai penyembahan. Sudah menguasai mengenai pujian saudara-saudara. Jadi kita harus mengerti dulu. Saya ingin mereview sebentar bahwa pujian itu akan menarik turun hadirat Tuhan. Nah, untuk memasukinya kita harus menyembah. Saya ulangi. Ketika kita memuji secara korporat, memuji bersama-sama, maka kita sedang menyediakan kursi. Namanya mercy seat. Kursi kemurahan Tuhan untuk dia bertahta. Karena memang Alkitab berkata Tuhan itu bertata di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang hidupnya memuji Tuhan bersama-sama. Jadi kalau orang Kristen itu saling memuji Tuhan, berada di dalam komunitas yang memuji Tuhan, maka mereka sedang meng-create tahta sorga. Tahta bagi Tuhan untuk turun dari sorga dan hadir di tempat itu. Nah, untuk bisa mengalami hadirat Tuhan yang turun dalam pujian, maka kita memiliki sebuah pintu yang namanya penyembahan. Makanya dikatakan saudara-saudara bahwa penyembahan, worship adalah jalan masuk, pintu menuju hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, maka kita harus benar-benar, kita harus memiliki hati yang benar-benar mendesak ke dalam hadirat Tuhan itu. Saya ulangi ya saudara-saudara, pujian akan membuat hadirat Tuhan turun dalam ibadah. Amin. Karena di dalam pujian kita sedang menyediakan tahta. Pemazmur bilang seperti itu. Tapi untuk mengalami dan bisa terhubung dengan hadirat Tuhan yang nyata di dalam ibadah, itu pintu masuknya adalah penyembahan. Makanya di dalam gereja-gereja itu dimulai dari pujian dulu. Hadirkan dulu Tuhan, baru alami Tuhan secara personal. Nah, untuk mengalami Tuhan secara personal, itu tidak lagi bergantung kepada komunitas yang ada di sekeliling kita. Beda dengan pujian. Ketika yang lain, yang satu memuji Tuhan, kita bisa ikut terbakar. Kita bersama-sama bergerak memuji Dia. Tapi saat pujian sudah berada di dalam dimensi kehadiran Tuhan, maka siapakah yang mengalami Tuhan di dalam pujian itu sangat bergantung pada bagaimana seseorang menyembah Tuhan. Jadi ada orang yang terlibat di dalam pujian, tapi belum tentu mengalami hadirat Tuhan. Itu sebabnya gandeng namanya pujian dan penyembahan. Katakan bersama dengan Abuna, pujian dulu, baru penyembahan. Mari kita lihat apa arti penyembahan. Pertama saudara, penyembahan itu adalah sebuah sikap hati. Katakan bersama dengan Abuna, sikap hati. Nah, sikap hati apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? Bukan sikap hati menyembah di dalam ritual. Banyak orang gagal mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hadirat Tuhan kuat saudara. Nanti ditanya, gimana rasanya? Enggak mengalami apa-apa. Lah kenapa saudara? Karena dia datang dengan sikap hati yang tidak benar. Hari ini saya mengajar saudara kebenaran ini. Bahwa ketika kita rindu mengalami perjumpaan personal dengan Tuhan, maka geser paradigma ritual di dalam hidup saudara. Banyak orang-orang Kristen itu hanya hadir ke gereja sekedar hadir. Hanya tepuk tangan sekedar tepuk tangan. Hanya menyanyi sekedar nyanyi. Itu yang disebut dengan ritual. Sesuai dengan aturan. Lah kalau Anda tidak bawa hatimu di dalam ritual itu, tidak ngefek saudara-saudara. Oleh sebab itu, terlebih ketika hadirat Tuhan turun, Anda tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan itu. Kenapa? Karena sikap hatimu lebih condong kepada hal-hal ritual seperti biasanya, sebagaimana ketentuannya. Nah, sikap hati seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita bisa menyentuh hati Tuhan itu? Kita bawa sikap hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sengaja menggunakan konotasi lapar dan haus. Orang kalau lapar, dia cari makanan. Betul saudara? Ada sesuatu yang mendesak di dalam dirinya. Orang kalau haus, dia cari minuman. Ada sesuatu yang mendesak untuk segera dipenuhkan. Kalau lapar itu segera mendesak untuk kita cari makan.
Kalau haus itu ada desakan untuk segera cari air. Nah, sikap hati yang benar ketika kita hadir dalam ibadah dan mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan supaya kita bisa terhubung secara personal. Mari kita posisikan roh kita seperti roh orang yang lapar dan haus. Itu akan mendorong kita masuk dalam hadiratnya secara pribadi. Ada beberapa waktu dulu itu jemaat kita itu saya beritahu. Dia katanya setiap kali ibadah di gereja kita, akhirnya dia tidak di sini. Karena saya beritahu fondasinya dia nggak mau. Dia berkata, Pak Sony hari ini aku minum banyak Roh Kudus. Saya berkata, minum arti yang benar atau minum arti konotatif? Kalau arti konotatif benar. Ya, tapi kalau arti yang benar, arti yang sebenarnya. Saya berkata, rasanya gimana? Dia minum Roh Kudus. Saya tanya, rasanya gimana? Manis, pahit, atau kayak anggur? Wis pokoknya aku sampai mabuk. Jadi dia jalan mabuk. Tapi sampai di mobil dia udah jalan sendiri. Jalan bebas lagi, jalan normal. Nah ini pengertian yang salah. Saya berkata, Ci, lapar dan haus akan Tuhan itu bukan seperti kita makan dan minum secara material. Tidak, tapi desakan di dalam hati. Kita sedang menginginkan sesuatu. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan itu sebenarnya dikatakan lapar dan haus karena ada desakan untuk menginginkan sesuatu. Nah sesuatu apa itu yang kita inginkan? Yaitu Tuhan secara personal. Bukan Tuhan bagi orang di kiri dan kanan kita. Sejak itu dia tidak mau ke gereja kita lagi. Karena setiap kali lawatan Tuhan terjadi, dia minum Roh Kudus. Lalu nanti setelah selesai acara ibadah, dan dia berkata, Pak Sony saya kecewa hari ini. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya sedikit. Nah ini sesuatu yang salah. Saya benarin teologinya, pemahamannya. Segala sesuatu dalam lawatan Tuhan itu harus punya dasar Alkitab. Amin. Kalau tidak bablas. Nah, sudah biar dia cari di tempat lain di mana dia bisa minum sepuasnya. Jadi makan dan minum, lapar dan haus itu bicara bukan makan benar-benaran. Tapi bicara mengenai sebuah kebutuhan yang mendesak. Orang kalau lapar itu segera. Nah kalau Anda terhubung dan mencari Tuhan dengan sikap hati yang demikian. Anda akan mengalami Tuhan secara personal. Dan itu hanya bisa terjadi melalui penyembahan. Haleluya. Ini yang pertama. Katakan bersama dengan Abu Nas sikap hati. Sekali katakan sikap hati. Nah, yang kedua saudara, penyembahan itu memiliki dimensi yang disebut dengan keintiman. Keintiman yang bagaimana? Makanya dikatakan hubungan dengan Tuhan itu hubungan personal. Karena hanya bisa dirasakan oleh kita secara pribadi. Kita nggak bisa dan nggak berhak menilai apa yang dialami orang lain dalam intimasi dengan Tuhan. Di dalam penyembahan saudara-saudara, orang bisa nangis. Orang bisa tersenyum sambil menutup mata. Bukan berarti edan. Karena dia sedang mengalami hubungan personal dengan Tuhan. Mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika dia hadir di gereja, dia manggil nama Tuhan. Hatinya itu berdetak loh saudara. Seperti kalau Anda sedang jatuh cinta itu. Melihat orang yang Anda cintai, orang Anda sayangi. Hatimu berdebar. Nah seberapa sering hati kita berdebar ketika kita masuk dalam gereja untuk berjumpa dengan Tuhan secara personal. Makanya titik puncak dari sebuah penyembahan itu harus membawamu dalam kehidupan yang hati yang berdebar terhadap Dia. Bukan lagi biasa-biasa saja. Ibadah itu gak boleh biasa-biasa. Makanya kita kehilangan berkatnya. Kalau kita lapar dan haus saja mau cari makan dan cari minum kok. Kalau untuk hadirat Tuhan biasa-biasa. Yang begitu sudah harus kita tinggalkan saudara. Minggu depan ulang tahun gereja kita yang ke-12. Tinggalkan itu. Mulai memiliki sikap hati, aku datang ke gereja, ada sesuatu yang mendesak di dalam diriku. Aku mau intim dengan Tuhan. Yang namanya intim itu bersifat personal. Nggak ada orang suami istri intim itu. Level keintiman itu digambarkan seperti hubungan suami istri. Nggak ada orang suami istri berkata, nanti saya mau intim dengan istriku ya jam sekian. Silakan saya akan buka gorden, silakan nonton. Nggak ada. Keintiman itu personal. Makanya Yesus merevolusi pandangan orang-orang Israel dalam doa. Kalau kau berdoa, jangan teriak-teriak. Kalau kau berdoa, buka kamarmu, masuk dan berdoa kepada Bapamu. Itu bicara tentang intimasi. Makanya dalam penyembahan, dalam pujian kita bisa sukacita, teriak-teriak, loncat-loncat.
Tapi dalam penyembahan kita bisa merasakan dan melelehkan air mata. Karena merasakan keintiman dengan Tuhan. Apa yang kita rasakan dalam keintiman itu? Betapa dia mengasihi kita. Bahwa kita bernafas hari ini hanya karena anugerahnya. Kita bisa bersyukur. Kita bisa mengalami kasihnya. Mengalami kasih Tuhan itu saudara. Nggak bisa didefinisikan. Tapi bisa dirasakan. Makanya disebut intimasi. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Penyembahan akan membawa kita di dalam keintiman yang sejati dengan Kristus. Kalau intim dengan Tuhan itu kita bahkan tidak terganggu dengan apa yang berlangsung di sekeliling kita. Tidak peduli dengan apa yang berlangsung di sekeliling kita. Mengapa orang semedi? Kenapa orang semedi? Karena dia sedang intim dengan sesembahannya. Paham maksudnya Bunda? Kenapa orang pergi retret? Karena dia sedang intim dengan Tuhan. Lah dunia aja mengajarkan, dunia okultisme mengajar kepada kita. Orang pergi ke gua, orang pergi ke tempat-tempat tertentu yang diyakini memiliki kekuatan supernatural. Intim, melakukan ritual-ritual tertentu. Tebar bunga, makan bunga, minum air, bersemedi. Tujuannya apa? Intimasi. Sebab kalau intimasi terjadi, maka apa yang disembah itu akan menyatu dengan dirinya. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Tuhan seperti itu. Kita bisa merasakan isi hati Tuhan dalam intimasi. Nah, cara orang-orang menyembah di luar Tuhan itu salah. Jangan ikut. Itu sebabnya Bunda sangat melarang pengerja kita ya. Dengarkan. Semua yang melayani di atas mimbar ini ketahuan dengan saya nonton film setan, eksorsis, pergi ke dukun, ya. Selesai saudara. Karena apa yang kau lihat itu yang akan terimpartasi dalam hidupmu. Jadi bagi yang sudah terlanjur nonton film setan-setan, jangan ketahuan sama Abuna. Apapun tujuannya setan sekarang dikemas dengan cara yang baik. Supaya kita tidak bisa menerima. Ya? Oh itu film kesaksian tentang pertobatan seorang pengikut setan. Lah Anda tahu nggak? Di dalam narasi cerita itu mengotori pikiranmu. Oh kenapa dia ikut setan? Karena dia kecewa. Giliran Anda kecewa, Anda jadi ikut setan. Anda akan menjadi permisif dengan semua narasi-narasi itu. Jangan ketahuan Abuna. Karena tanpa sadar pikiranmu akan didoktrin oleh apa yang disajikan di dalam narasi film-film seperti itu. Intimasi. Nggak ada film-film tertentu tanpa dipersembahkan kepada berhala karena tujuannya supaya laku. Anda datang nyumbang duit ke sana dengan sengaja. Tolong ya, tolong. Jangan ketahuan Abuna aja. Tapi biasanya dalam Tuhan itu nggak ada yang tersembunyi. Karena keintiman. Orang mencari pesugihan itu keintiman. Orang pergi ke dukun itu keintiman. Apa yang Anda lihat itu yang akan terjadi. Coba lihat teknologinya. Bagaimana Yakub mempencudangi Laban. Dia membuat baginya supaya lahir domba yang berbintik-bintik. Dari kayu tertentu. Dia kupas kulitnya ketika mereka berkelamin. Dia bawa domba-domba ini melihat. Jadi apa yang Anda lihat itu yang akan Anda alami. Mau tujuannya baik, tapi kalau cerita tentang setan, dilarang. Mau tujuannya baik, karena itu kemasan saudara. Framing. Message yang sesungguhnya adalah kampanye tentang setan. Apa yang Anda lihat? Itu yang akan membentuk hidup saudara. Pasti lupa tentang kesaksiannya, pertobatannya. Enggak, yang diceritakan setan. Makanya intimasi ini harus hati-hati. Keintiman kita secara spiritual hanya boleh dengan Tuhan. Amin, amin. Bilang amin. Jadi masuk gereja ambil komitmen. Tidak lagi secara ritual. Aku mau intim dengan Tuhan. Kenapa? Hari Senin sampai hari Rabu Anda sibuk dengan pekerjaan. Masalah uang, masalah makan. Masalah tetangga. Gitu. Masalah katok yang hilang. Anda sibuk. Hari Minggu kesempatan kita intim dengan Tuhan. Amin.
Itu satu-satunya kesempatan terbaik. Jangan pernah sia-siakan dan membiarkan hal seperti ini lewat di depanmu. Jangan pernah. Intimacy. Kalau kita nonton film orang ciuman saja, saudara, pikiranmu terbayangnya apa? Halo? Ciuman toh? Itu berat apa yang Anda lihat, tidak penting ceritanya. Visualisasi itu cara dunia, cara setan kontemporer mempengaruhi anak-anak Tuhan. Makanya kita harus jaga diri dengan baik. Karena intimasi itu memiliki kekuatan supernatural yang tidak kelihatan. Mari kita letakkan intimasi itu dengan cara yang benar. Di dalam Tuhan. Amin. Amin. Harus semangat. Harus semangat. Kita harus menjadi jemaat yang radikal. Tuhan udah mau datang. Bukan lagi jemaat yang lempe-lempe. Amin. 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 Nggak boleh. Tuhan udah mau datang. Yang ketiga, saudara. Penyembahan itu korban dan doa. Makanya dalam penyembahan itu yang keluar dari mulutmu adalah mazmur. Aku bersyukur Tuhan, aku mengucap syukur akan kebaikanmu, akan kasihmu. Makanya yang keluar dari mulutmu itu adalah pujianmu kepada Tuhan secara personal. Bukan lagi begini. Kosueto, Kora Barbarto. Lihat kiri kanan. Bukan begitu. Sebuah penyembahan adalah ekspresi doa. Dan yang namanya doa itu Tuhan, kita memiliki Tuhan yang senang dengan doa. Kalau doa secara personal itu saudara indah sekali. Indah sekali. Dalam setiap retret suami istri, khusus suami istri saudara, Abuna dan Abuni selalu mengajar. Kesempatan terbaik untuk saling berbagi bagi suami istri adalah setelah mereka seks. Saling cerita. Saling ngomong, saya maunya begini, kamu maunya gimana. Kalau mau coba, segera kawin. Yang belum kawin jangan coba. Hanya orang-orang cerdas yang mengerti maksud Abuna. Karena itu doa. Jadi dalam keintiman, Tuhan itu dengar kita. Kita sedang menyampaikan sesuatu isi hati kepadanya. Dan ketika kita mengangkat tangan di dalam penyembahan itu adalah sebuah ekspresi perilaku kita yang memberitahu kepadanya, aku menghormatimu Tuhan. Aku sedang menjadikan diriku sebagai korban bagimu. Nah, yang namanya korban itu sangat menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita melihat ini, saudara. Ya, kita baca bagian yang terakhir. Kita lihat ini sebagai sebuah perspektif baru buat kita. 2, 3. Jika pujian adalah tempat duduk hadirat Tuhan, maka penyembahan adalah jalan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Orang yang menyembah berjuang membawa dirinya masuk di dalam dan tidak mau tinggal di luar. Makanya dalam penyembahan itu ikut. Karena nanti ya seperti efek domino, saudara-saudara. Orang kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kasih Tuhan dia alami, berkat Tuhan dia alami, kelepasan dia alami, penyembahan dia kesembuhan dia alami, pemulihan dia alami. Dia mengalami semua di dalam. Orang yang di luar tidak akan pernah mengalami itu. Jadi bawa dirimu di dalam penyembahan itu, bawa dirimu. Bawa diri saudara. Mengalami itu. Karena hubungan dengan Tuhan itu bersifat misteri. Makanya nanti lihat, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, hidupmu penuh dengan sukacita. Mukamu gak bercatut lagi. Orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu hidupnya riang. Saya tuh paling senang lihat wajah Everdina itu loh saudara. Gak pernah saya lihat wajahnya bercatut. Saya tahu persis sejak dia bergabung di gereja kita. Sampai dengan hari ini. Dia pernah bilang kepada saya, Tuh Abuna, kapan aku boleh melayani? Saudara-saudara, karena dia tahu, dia sudah berada di titik perjumpaan. Jadi jangan malu lagi ngangkat tanganmu. Jangan malu berlutut. Jangan malu nangis di hadapan Tuhan. Jangan malu. Karena itu adalah semua bagian ekspresif dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajar
murid-muridnya dan mengajar kita hari ini. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 bahwa siapapun yang menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sebab Yesus menghendaki, mencari penyembah-penyembah yang demikian. Mengapa roh? Mengapa dikatakan penyembahan dalam bentuk fisik atau penyembahan dalam bentuk jiwa? Karena roh adalah eksistensi manusia yang paling tinggi. Kalau roh menyembah Tuhan, maka jiwa dan tubuh pasti menyembah. Amin. Tapi kalau tubuh menyembah, belum tentu jiwa dan rohnya menyembah. Dan apalagi Tuhan adalah roh. Kita terhubung. Bergeraklah dinamis dalam penyembahan by the Spirit. Dalam kebenaran. Patokan kebenaran itu adalah Yesus. Apa yang menjadi kebenaran itu? Sasaran kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kebutuhan kita. Makanya kita berusaha, ayo pelajari semua kebenaran dari firman yang tertulis. Supaya Anda bisa terhubung dengan firman yang hidup. Kebenaran itu ada dua. Firman yang tertulis yaitu Alkitab. Dan firman yang hidup yang telah menjadi manusia yaitu Kristus. Kita tidak akan pernah mengenal firman yang hidup tanpa atau dengan mengabaikan firman yang tertulis. Itu mesti nyambung, saudara-saudara. Makanya penuhi hidupmu dengan firman Tuhan day by day. Ya percayalah, awali setiap pagi dengan firman. Tutup harimu sebelum tidur dengan firman. Nanti lihat hidupmu berubah, Anda masuk hadirat Tuhan enak plong, saudara. Pulang berkatmu itu mengalir. Sementara Anda menyembah Tuhan, Tuhan bekerja di luar sana untuk membereskan persoalan-persoalanmu. Abuna berkali-kali mengalami breakthrough yang seperti itu. Bukan hanya yang demikian, saudara. Bagi jemaat-jemaat. Minggu lalu kesaksian video diputar nggak kesembuhan orang di Batam itu. Itu kenapa terjadi? Abuna mengajar bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Dan dia mengalami itu. Bahkan Tuhan beri bonus, bukan hanya dia. Ponakannya ikut disembuhkan. Di tempat yang jauh. Semua itu terjadi karena apa? Karena kalau kita mengutamakan Tuhan. Di situ dikatakan toh, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita nggak usah mencari apa yang ditambahkan. Yang kita cari Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Maka aspek penting dalam penyembahan, pertama fokus. Jangan mikir-mikir, habis khotbah, habis ibadah mau makan apa. Jangan. Karena setan itu akan mengalihkan itu pertama dalam pikiran. Kita harus memiliki hati yang fokus dan tertuju kepada Tuhan. Kalau pikiran kita melayang-layang dalam gereja, terlebih di luar gereja, kita sesungguhnya tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saat masuk dalam gereja, tinggalkan itu masalahmu, pergumulanmu di luar gerbang. Tinggalkan segala bebanmu di luar beban. Tinggalkan. Pokoknya hari ini aku beribadah kepada Tuhan. 2 jam saja. Nanti lihat Tuhan akan bekerja di luar sana. Jadi fokus. Abuna berkali-kali mengajarkan. Orang yang tidak fokus hidupnya, yang tidak fokus terhadap tujuan-tujuan hidupnya tidak akan pernah berhasil. Kita tidak pernah bisa menangkap 2 kelinci sekaligus. Kita tidak akan pernah menangkap dua-duanya. Fokus. Zaman segini fokus. Lihat, hidup sekarang udah berubah. Tantangannya banyak. Anak-anak kita besar dan tumbuh dalam budaya yang berbeda dengan orang tua. Haleluya. Ya, orang tua sekarang sudah benar-benar fokus. Nggak ada orang pintar sekarang bukan lagi karena dia tahu segala-galanya. Karena dia fokus pada satu keilmuan tertentu. Dalam pekerjaan fokus pada apa yang Tuhan berikan kepadamu. Anak-anak makin besar loh saudara. Tanggung jawab. Nggak boleh lagi kita main-main. Jangan jadikan memancing sebagai pekerjaan utamamu. Anda akan menghabiskan banyak waktu. Tidak menghasilkan. Udah berhari-hari, 2 jam, 3 jam. Ya. Entoke sakmene. Berapa? Cuma 2 ekor. Sepanjang hari. Kecuali Ferry. Dia kalau datang itu bawa sak dus. Saya bilang, nah ini mancing yang benar. Abuna, ada di mana? Ada di gereja, saya drop ikan. Mancing ya? Oke, terima kasih. Lah udah habis 2 hari, 3 hari. Entoke sakmene. Ikan bau lagi. Ikan got. Gimana? Sekarang harus fokus. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu kelola dengan baik. Amin.
Jangan lihat-lihat pada orang yang dimiliki orang lain di kiri dan kananmu. Besarkan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Doakan itu. Ketika Anda penyembahan kepada Tuhan, doakan. Tuhan, iki loh urusan ini. Ya, pokoknya aku cinta Tuhan. Tunjukkan itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja diam-diam. Dan dia tiba-tiba Anda melihat semuanya menjadi baik, dan baik. Fokus. Dunia di luar sana, para guru-guru intelektual mengajar saja the power of focus. Terlebih di dalam Tuhan. Mataku, makanya Daud bilang, mataku tertuju kepadamu. Itu bicara mengenai the power of focus. Terpusat. Hal yang kedua dalam penyembahan, jadikan itu sebagai bagian dari doamu, saudara-saudara. Jadi jangan buka mulutmu. Buka mulutmu. Keluarkan doa, ucapan-ucapan doa. Yang bahkan didengar oleh telingamu dan ukuran standarnya adalah orang di kiri dan kananmu mendengar. Keluarkan mazmur dari mulutmu. Karena ingat, penyembahan adalah a personal relationship with God. Jadi kita nggak usah peduli dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah posisi. Posisi adalah aspek perilaku. Angkat tanganmu, tidak masalah. Bersujud, tidak masalah, enggak saya tegur. Baring, enggak apa-apa. Silakan. Selama Anda lakukan itu dalam konteks terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan memang mau melihat kita. Dan bagi orang-orang yang radikal seperti itu, saya sebagai gembala, saya Abuna belajar melihat perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya, saudara. Maka marilah kita sebagai jemaat di situ sisi. Sudah 12 tahun di gereja ini, saudara-saudara. Minggu depan kita ulang tahun ya. Mari kita mulai memberikan respon. Abuna sudah mulai melihat sejak kita pulang dari retreat terjadi perubahan dinamis. Ayo kita naikkan levelnya lagi. Amin. Amin. Naikkan levelnya lagi. Bawa dalam level breakthrough. Sampai sorga tembus. Dengan luar biasa sehingga berkat-berkat Tuhan itu tercurah di tempat ini. Kita harus bisa mendesak seperti itu. Gak boleh lagi kehidupan kekristenan itu biasa-biasa. Gak boleh. Tuhan udah mau datang, saudara-saudara. Nah hasilnya apa, saudara? Orang-orang yang bergiat di dalam penyembahan itu, pertama-tama dia pasti akan memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang kalau punya keintiman dengan Tuhan, dia memiliki discerning spirit. Dia tahu apa yang terjadi. Tuhan bisa bicara kepadanya. Tuhan bisa berikan petunjuk kepadanya. Mata rohaninya terbuka, saudara-saudara. Orang yang terhubung dengan Tuhan. Coba, misalnya suami istri. Baru suami ngomong, baru udah mau keluar kalimatnya di sini. Udah keluar, belum keluar dari mulut, udah nyampe sini. Si istri sudah ngomong. Pernah mengalami itu? Loh, aku ngomong kui. Pernah nggak? Mario pernah? Nah, Siska pernah? Kenapa bisa terjadi? Karena rohnya resonansi. Suami istri. Baru mau ngomong loh. Loh Pak, kamu kok ngomong itu? Aku baru mikir. Lah itu udah connect. Lah dengan manusia aja kita bisa. Apalagi dengan Tuhan. Apalagi Anda yang masih jomblo, yang belum yang nggak punya pasangan hidup. Anda bisa resonansi dengan Tuhan. Ya toh? Connect. Itulah hasil intimasi. Maka Tuhan akan memberitahu kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Lainnya kebanyakan setan itu yang Anda connect dengan setan. Kebanyakan TikTok Anda connect dengan TikTok. Waktunya habis dengan TikTok. Abuna itu kadang-kadang bicara dengan bahasa simbolik. Kalau saya cari seseorang, kamu di mana? Nggak ada. Saya lihat. Kamu ngapain? TikTok. Oke. 2 jam lagi saya cari lagi. Kamu ngapain? TikTok. Oke. Besok saya cari lagi. Sebenarnya itu sudah pengawasan. Sudah kode keras. Digolei Abuna. TikTokan. Pernah saya tanya pengerja ini. Sudah nggak di sini sih. Kamu ngapain? Setrika. Saya mana? Buka kamarmu. Ternyata tidak setrika.
Tapi ngomongnya sama saya setrika. Di ranjang saya lihat tang, teng, tong. TikTok. Makanya otaknya jadi otak TikTok. Jangan habiskan waktu, itu cara setan menghabiskan saudara. Loh, Facebook abon itu sudah menghasilkan saudara. Setiap hari tidak saya buka Facebook. Saya sudah gajian. Ya kok medino buka Facebook? Enggak. Yang penting kontennya. Abona udah terima loh. Ratusan dolar. Lumayan untuk riset saya. Jadi masa sehari apa setiap hari saya menonton Facebook? Enggak. Kalau IG aja ada duitnya, IG saya sudah menghasilkan. Pancing-pancing orang supaya komen. Tapi tidak harus setiap hari di situ. Kita punya tanggung jawab yang lain. Dalam pelayanan kita punya pekerjaan. Jangan mengabaikan itu. Hanya gara-gara pengalih. Itu bonus. Ada ya puji Tuhan, gak ada ya puji Tuhan. Kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Kita ini seperti histeria. Kita mengabaikan yang utama. Keintiman dengan Tuhan bagi jemaat itu sisi hanya dengan Tuhan. Mulai jadikan itu sebagai prioritas hidupmu, saudara-saudara. Dan orang-orang yang intim dengan Tuhan dalam penyembahan akhirnya bisa mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Ketika dia berjalan, Tuhan bisa bicara kepadanya. Aneh cara Tuhan itu. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Dan benar-benar terjadi, jangan ke sana. Sesuatu terjadi, untung gak ke sana. Tuhan bisa bicara. Ada kuasa yang menyertainya. Haleluya. Jangan terhubung dengan orang itu. Hanya Tuhan yang tahu hati. Ini hal yang sangat penting, saudara-saudara. Kadang-kadang kita begitu terpesona kok orang itu diberkati. Saudara, jadikan keberhasilan orang lain dengan Tuhan itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai dorongan bagimu. Imanmu menjadi kuat, rohanimu menjadi bertumbuh di dalam Kristus. Makanya jadilah seorang penyembah. Jadi ini bedanya sekarang. Coba lihat ya. Yang pertama, dalam pujian kita menghadirkan dan membawa turun hadiratnya. Dalam penyembahan kita menciptakan keterhubungan dengannya. Pujian mendatangkan hadirat Tuhan. Tapi penyembahan akan membuat setiap orang di dalam hadirat Tuhan yang turun itu akan terhubung. Kalau pujian itu bisa dilakukan secara kolektif, hadirat Tuhan turun. Tapi untuk mengalami hadirat Tuhan itu kembali kepada seseorang, apakah dia mau menjadi penyembah atau tidak. Pujian adalah ekspresi sukacita. Sedangkan penyembahan ekspresi cinta. Kita lagi pacaran dengan Tuhan. Pujian dapat bersifat korporat, bareng-bareng. Sedangkan penyembahan hanya bisa terjadi secara personal. Mau hadirat Tuhan kuat, kalau Anda secara personal tidak mengalami sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu. Tidak akan pernah terjadi sesuatu. Tidak semua hal Abuna bicarakan kepada orang. Tapi pernah ada seorang pengerja dengan latar belakang okultisme, satanisme. Pernah. Saya berkata, selama kamu tidak buka hati, tidak akan pernah kuasa Tuhan yang dari luar itu akan menjamahmu. Coba begini tangan saudara. Coba. Mau sehebat apapun kuasa Tuhan, kalau Anda begini, Tuhan tidak akan pernah bekerja. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Mengizinkan dia untuk menjamah kita. Itu sebabnya pengerja itu saya larang, jangan terhubung dengan segala hal yang berhubungan dengan setan. Yang ada dalam dirimu belum beres, nanti connect. Kan tidak semua hal Bapak Gembala harus ngomong. Nurut susah, kenapa sih? Nurut aja. Nular itu pelan-pelan. Kuasa gelap itu nular pelan-pelan. Tiba-tiba aja Anda sudah ada di sana. Jadi hari ini, mari kita mengalami breakthrough bersama-sama. Pemain musik maju ke depan. Menyatukan hati kita. Makanya kalau dalam setiap pujian dalam gereja, jangan tunggu aba-aba dari worship leader. Loncat, angkat tanganmu, jadi bagian yang mendatangkan hadirat Tuhan. Dan ketika semua sudah sepakat hadirat Tuhan turun, sekarang ambil kesempatanmu secara personal untuk mengalami hadirat Tuhan itu melalui penyembahan. Haleluya. Haleluya.
Itulah akan membuat ibadah kita menjadi ibadah yang dinamis. Mari kita bangkit berdiri. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu. Bereskan jika ada yang perlu Anda bereskan di hadapan Tuhan. Kita nyanyi sebuah lagu pujian dan syukurku ku bawa padamu. Jangan peduli pada orang di kiri dan kananmu. Karena penyembahan adalah personal relationship with God. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Mari sadari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lagu ini. Sadar bila ku ada Hanya karena anugerah. hanya karena Bawa dirimu dalam pengalaman setiap lagu penyembahan. bukan Terima kasih Tuhan. karena kekuatanku. Pujian dan syukurku Jangan hanya sekedar melakukan lagu ini. ku bawa padamu. Bangun pengertian dan jadikan itu sebagai doa di hadapan Tuhan. Rendah hati Terima kasih Tuhan. ku persembahkan. Yes Lord. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku Mari rasakan bagaimana engkau ada sampai dengan hari ini. Hanya karena anugerah Tuhan. karena anugerah. Ya. Bukan karena kekuatanku. Sama-sama. Ku tahu hidupku Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari alami kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku tahu hidupku Hidupku berharga di mata-Mu. berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku sama-sama katakan.
Kami percaya Engkau sedang melatih kami Tuhan. Dan pertama-tama memberikan kepada kami pengertian terlebih dahulu. Setelah pengertian kami terbentuk, biarlah di setiap kesempatan kami beribadah kepada Tuhan menjadi kesempatan untuk berlatih menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami tahu ada sebagian dari kami merasakan ini sebagai sesuatu yang baru, tapi dengan Roh Kudus sebagai penolong kami pasti akan dimampukan. Biarlah the spirit of worship itu dimulai dari pembentukan pengertian kami terlebih dahulu. Setelah itu biarlah roh kami bergerak dengan dinamis, sehingga kami boleh menjadi bagian di dalam ibadah yang mendatangkan hadirat Tuhan. Dan kami semua mengalami lawatan-Mu. Materaikan firman-Mu, materaikan pengertian itu di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Stop. Berikan kemuliaan buat Tuhan itu kencang tepuk tangannya. Biasakan, jangan terlalu jaim, apa itu harus kudus apa ya. Mulai biasakan di gereja kita setelah doa firman ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan benar-benar tepuk tangan sebagai kemuliaan dengan Tuhan. Kita lagi latihan toh. Amin ya. Kita lagi latihan toh. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, itu yang benar. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman-Nya pagi ini ya Bunda. Kita diajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa gereja kita sedang masuk musim yang baru, dimensi yang baru. Info gereja sepekan. Setelah ibadah ada panggung boneka, pertunjukan. Pukul 9 pagi, Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang masih kecil bisa diajak untuk menyaksikan panggung boneka ini. Nanti sore ada ibadah sore, praise and worship yang akan dilayani oleh Abuna Sony pukul 5 sore. Firman online setiap hari Rabu pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony atau di melalui Zoom. Setiap hari Jumat ada doa breakthrough prayer pukul 5 sore di tempat ini. Untuk ibadah youth hari Sabtu tanggal 27 September 2025 ditiadakan. Tanggal 28 September 2025 pukul 8 pagi akan ada Church Anniversary ke-12 tahun. Gereja kita akan berulang tahun. Akan dilayani oleh Pastor Agnes Maria. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi di halaman gereja. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara atau anggota keluarga yang lain, apabila ada demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mengucapkan happy birthday dan happy anniversary bagi jemaat yang merayakan minggu ini, yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Imron. Bapak Ibu, besok Minggu adalah ibadah istimewa karena ulang tahun gereja kita. Jadi kita dan jangan lupa hanya ada satu kali ibadah, yaitu jam berapa? 8, jam 8 pagi. Kita sengaja mengundang secara khusus Ibu Agnes Maria untuk menjadi berkat dengan kita. Dan yang Abuna dapat dari Tuhan, mulai dari September 2025 sampai September 2026, Tuhan akan mempromosikan hidup kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pelayanan kita. Kalau namanya promosi itu berarti Tuhan kita bawa up to the next level.
Jadi tangkap benar-benar pesan Tuhan, persiapkan diri, persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jangan datang terlambat, doakan cuaca, doakan semua kelancaran acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Dan saya percaya kita semua sudah Tuhan sediakan yang terbaik. Haleluya. Besok Minggu ibadah jam berapa? Jam 8. Kasih tahu kiri kananmu, jangan terlambat ke gereja. Ya, nanti nggak dapat tempat. Ya. Lalu nanti ada Bapak Ibu yang mau nonton juga, enggak apa-apa, terbuka untuk umum. Yaitu panggung boneka. Jadi yang mau melihat panggung boneka dengan anak-anak bisa tinggal sebentar di gereja. Lalu tolong jaga kesehatan dengan baik ya. 2 hari ini entah kenapa saya jadi ikut-ikutan batuk. Satu pastori batuk semua. Jadi pulang dari Jakarta hari Jumat, hari Kamis, saya ikut ketularan. Jadi jangan minum air es dulu ya. Minum yang hangat-hangat. Lalu jangan minum yang manis-manis, jaga kesehatan. Jadi udah di mana-mana. Kalau parah, pakai masker. Besok Minggu kalau masih parah benar ya. Sudah pakai masker dulu. Supaya kita saling menjaga. Amin? Amin? Ada sukacita? Ya. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu dulu. Ayo anak-anak. Nonton panggung boneka. Siapa yang jadi bonekanya? Hah? Siapa yang jadi bonekanya? Mau jadi bonekanya? Yuk kita angkat tangan kita, arahkan ke anak-anak kita Bapak Ibu. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak kami. Kami percaya mereka akan menjadi anak-anak yang terbaik. Beri kesehatan yang baik, situasi lagi tidak sedang baik-baik di luar sana. Daya tahan tubuh mereka kuat. Tidak ada satupun dari anak-anak kami yang sakit. Berikan kepintaran, roh yang takut akan Tuhan. Dan berkati kegiatan panggung boneka sebentar lagi. Pakai hidup anak-anak ini sebagai alat Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berdoa buat yang berulang tahun. Bapak Ibu maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ulang tahun. Bangkit berdiri. Ferdina ulang tahun ya. Luar biasa. Kita doakan korporat ya, Abuna Batu. Tidak sama aja kuasanya besar. Ayo kita nyanyi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Ayo kita angkat tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, dalam nama Yesus kami semua sepakat dalam ruangan ini berdoa atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami percaya bahwa setiap umur Engkau yang sudah atur. Oleh sebab itu kalau mereka sampai pada usia hari ini, baik dalam usia secara personal maupun usia pernikahan, maka itu terjadi karena berkat Tuhan sudah menyertai mereka. Dan kami berdoa dan percaya bahwa Engkau memberikan umur yang panjang dan tetap sehat. Dan Tuhan tetap pimpin hidup mereka, membuat mereka berhasil dalam segala yang mereka rencanakan. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan suami istri, ada tangan Tuhan yang mempromosikan hidup mereka. Pakai dan berkati mereka seperti firman-Mu katakan, umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat hidup saudara-saudara kami ini menjadi kesaksian di tengah-tengah komunitas kami.
Terima kasih Tuhan, 1 minggu yang berselang Engkau sudah menjaga, memelihara hidup kami, mencukupkan semua yang kami perlukan, makan, minum, sandang, pangan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Membuat kami tetap sehat. Amin. Kalau hari ini kami boleh berdiri di rumah Tuhan, menjadi bagian dari ibadah di rumah Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Oh Tuhan, juga pada hari ini kesempatan bagi kami mengembalikan apa yang menjadi berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah. Karena kami tahu setiap berkat itu berasal dari Tuhan. Amin. Dan setiap benih itu akan kembali Tuhan berkati. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk acara dari ulang tahun gereja kami besok, minggu depan. Berkati pembicara Ibu Agnes Maria dari Surabaya dan seluruh tim yang akan datang. Kami rindu mengalami lawatan dan berkat Tuhan melalui pelayanannya. Persiapkan hamba-Mu itu. Persiapkan juga semua panitia yang bekerja. Kami percaya Tuhan sediakan yang kami perlukan. Amin. Dan Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kami. Ini saatnya Tuhan, seperti Engkau janjikan bagi kami. Engkau bawa kami pada level yang lebih tinggi. Karena Engkau adalah Tuhan yang mempromosikan hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, juga acara sekolah minggu sebentar lagi, panggung boneka, berkati dengan baik. Berkati anak-anak-Mu G2CC Family yang hadir dalam ibadah hari ini. Berkati dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka. Bawa mereka menjadi pemuji dan penyembah yang Tuhan cari. Dan ketika Tuhan menemukan mereka, jangan lepaskan Tuhan. Agar mereka mengalami transformasi kehidupan yang nyata di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, buka kedua tangan-Mu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Amin. Dan amini setiap perkataan ini. Ye fareka Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Ya er Adonai pana veleka feyekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yisa Adonai pana veleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan.